Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan sebuah film yang dibintangi oleh aktor ahli Muay Thai, yaitu Tony Jaa, yang berjudul Striking Rescue, yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang veteran Muay Thai yang berupaya membantai gangster paling kejam untuk balas dendam atas kematian anak dan istrinya akibat dibunuh oleh para gangster tersebut. Tanpa basa-basi lagi, siapkan kuota kalian, langsung kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bai An yang sedang berlatih keras. Dia adalah mantan pengawal keamanan yang beringas dan juga ahli Muay Thai. Keberingasannya semakin menjadi-jadi sejak istri dan anaknya tewas dibunuh, sehingga dia bertekad untuk balas dendam. Di sisi lain, kemudian di sebuah pasar di kota Jiati, terlihat sekelompok preman yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kang yang tengah mengambil setoran dari para pedagang. Di tengah memantau sekitar, Kang ditelepon rekannya, tetapi rekannya malah diam saja. Ternyata yang menelpon adalah Bai An yang mempertanyakan kenapa harus anak dan istrinya yang dibunuh. Karena ia tahu siapa sosok Bai An, maka Kang mengajak Bai An ke markasnya, di mana di sana Kang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Bai An. Anak buah Kang yang tersisa pun diiming-imingi uang jika berhasil membunuh Bai An, dan hal itu membuat mereka semakin bersemangat untuk menghabisi Bai An. Namun, setelah anak buahnya habis, kini tinggal Kang yang menjadi incaran Bai An, sehingga Kang membekali diri dengan senjata api. Walaupun begitu, bagi Bai An, Kang hanyalah sebuah kutu yang dapat dengan mudah Bai An hapus menggunakan tangan kosong. Setelah berhasil melumpuhkan Kang, Bai An lantas menanyakan alasan Kang membunuh keluarganya. Di sini Kang menjawab bahwa dia hanya disuruh oleh bosnya yang bernama Ying Hao. Kemudian Kang juga memberitahu plat mobil yang biasa digunakan untuk menjemput putrinya Ying Hao dari sekolah. Setelah mendapatkan informasi, Bai An pun menghajar Kang sampai mampus. Lalu Bai An pergi menggunakan mobilnya Kang. Bai An langsung menuju SMA Internasional di mana anak Ying Hao sekolah. Di sana dia menemukan Zheng Wu, yaitu pengawal pribadi Ying Hao yang sedang menjemput putri tunggal Ying Hao yang bernama Ting He. Bai An pun beraksi dengan pura-pura menabrak Ting He. Ternyata hubungan Ting He dengan ayahnya kurang baik, dapat dilihat dari interaksi mereka yang kaku dan tidak seluas baba anak pada umumnya. Setelah Ting He pergi karena disuruh ganti baju oleh Ying Hao, lalu Ping Lu, yaitu istri muda Ying Hao, memberitahu soal perusahaan Ying Hao yang tersandung kasus pengiriman barang haram, sehingga polisi menyita semua barang-barang kiriman ekspedisi mereka. Yang mereka tidak ketahui, ternyata Bai An mendengarkan itu semua melalui alat penyadap yang dia pasang di tas Ting He sebelumnya. Setelah anaknya kembali, Ying Hao lantas mengungkit perihal kepala sekolah yang melaporkan kalau Ting He berbuat onar di sekolah. Ying Hao awalnya menyalahkan Ting He, hingga Ting He membela diri dan mengaku bahwa dirinya selalu dibully di sekolah karena bukan murid lokal. Namun Ying Hao tetap menegur Ting He sehingga ayah dan anak itu pun cekcok di meja makan, sampai Ting He mengungkit ketidakpeduliannya terhadap orang sekitarnya karena waktunya habis untuk mencari uang. Ting He juga membahas tentang Ying Hao yang tak pernah lagi mengunjungi makam ibu kandung Ting He di Tiongkok. Kemarahan Ting He yang meledak-ledak itu membuat Ying Hao merasa bersalah. Namun Ping Lu menenangkan Ying Hao dan meminta Ying Hao agar memberi kebebasan untuk Ting He. Semua percakapan orang kaya itu didengarkan oleh Bai An yang tampak semakin emosi dengan Ying Hao. Apalagi saat melihat foto-foto target balas dendamnya, yaitu Ying Hao sebagai target utama.
Sementara di tempat lain terlihat seorang pria bernama Tai Lung yang mendatangi gudang tempat Kang yang baru saja dihajar oleh Bai An. Tai Lung mengajak anak buahnya yang kita sebut saja Susi untuk menginterogasi Kang yang gudangnya telah disita polisi hingga merugi 20 juta dolar. Dan menurut dugaan Kang yang melaporkan gudang mereka ke polisi adalah Bai An yang otomatis membuat Tai Lung murka. Tak lama setelah itu, Tai Lung ditelepon oleh bosnya yaitu Clay yang marah-marah karena pengiriman barang haram mereka telah berhenti. Namun, bukannya meminta maaf atau tunduk, Tai Lung langsung memutus sambungan telepon dan bertekad akan menangkap Bai An. Keesokan harinya, Ting He dan Ying Hao akan pergi ke Tiongkok. Gara-gara kemarahan Ting He kemarin, Ying Hao mengajak putrinya untuk mengunjungi makam mendiang istrinya. Namun, rupanya kemarahan Ting He belum reda, sehingga dia memilih mobil yang berbeda dengan ayahnya. Sedangkan di sisi lain, Ying Hao menitipkan segala urusan perusahaan kepada Ping Lu. Lalu, Ping Lu memberitahu bahwa perusahaan Ying Hao telah menyelesaikan urusan dengan polisi. Hanya saja, barang haram yang ditemukan sama persis dengan barang haram yang ditemukan 3 tahun lalu. Rombongan Ying Hao pun berangkat ke bandara. Mereka melalui jalur yang tak biasa untuk alasan keamanan. Tanpa mereka tahu, Bai An masih memantau mereka dan berniat meledakkan mobil Ying Hao. Tapi tak disangka, rombongan Ying Hao dihadang oleh pasukan preman yang dipimpin oleh Tai Long dan pergelutan pun tidak bisa dihindari. Dari awal Tai Long memang mengincar Ying Hao. Jadi begitu mendapatkan pria tersebut, Tai Long segera menyeretnya menuju truk kontainer besar. Di sisi lain, Zheng Wu yang melihat bosnya diculik seketika mengejar truk tersebut dan tanpa diduga, dia langsung disambut oleh Susi. Pada akhirnya, Zheng Wu ditendang keluar dari kontainer oleh Susi, sementara Ying Hao berhasil diculik. Di sisi lain, Ting He masih dikepung oleh pasukan Tai Long. Sayangnya, pasukan Tai Long benar-benar menggila sehingga mereka hampir mendapatkan Ting He. Namun pada akhirnya, Bai An yang menginta pergulutan tersebut sejak tadi karena mengincar Ying Hao, kini malah memilih menyelamatkan Ting He. Sedangkan Zheng Wu terpaksa kecewa karena dia gagal menjaga dua majikannya. Bai An pun dikejar oleh anak buah Tai Long hingga Bai An menekan sebuah remote. Kemudian, sesaat kemudian, Zheng Wu memberi informasi kepada Ping Lu kalau Ting He menghilang sedangkan Ying Hao diculik. Hal itu membuat Ping Lu marah karena menganggap Zheng Wu tidak becus dengan pekerjaannya. Tapi Zheng Wu meminta Ping Lu agar memeriksa CCTV sekolah Ting He karena Zheng Wu curiga dengan seorang pria yang tiba-tiba menabrak Ting He kemarin sepulang sekolah. Dan di saat yang bersamaan, akhirnya terungkap Pak Bos Tai Long yang tidak lain adalah Clay. Dia adalah gembong barang haram yang tega membunuh siapapun yang menghalangi bisnis haramnya. Beberapa saat kemudian, Clay diberitahu anak buahnya bahwa mereka berhasil mendapatkan Ying Hao. Setelah itu, Clay langsung mengajukan kerjasama dengan perusahaan Ying Hao. Berhubung saat ini jasa ekspedisi Ying Hao sudah mendunia, Clay ingin turut mengirimkan barang haramnya melalui ekspedisi tersebut. Tapi Ying Hao dengan tegas menolak permintaan tersebut karena dia sangat membenci barang haram. Sedangkan di saat yang bersamaan, Ting He kali ini berada di markas Bai An. Ting He sebenarnya ingin berterima kasih karena Bai An telah menyelamatkannya, hingga dia menyadari bahwa Bai An adalah buronan yang dituduh telah membunuh putri dan istrinya sendiri. Mendengar tuduhan Ting He, sontak Bai An marah besar dan menuding bahwa Ying Hao lah yang telah menghabisi anak dan istri Bai An. Dalam kemarahan itu, terungkap juga bahwa Bai An selama ini memata-matai keluarga Ying Hao, termasuk Ting He untuk menyusun balas dendam. Thank you. You saved me. Dan dengan diiringi hujan, Ting He berhasil menemukan telepon umum lalu menghubungi Ping Lu. Ping Lu pun merasa lega dan berjanji akan menjemput Ting He. Lalu dia berpesan kepada Ting He supaya tidak percaya siapapun, termasuk Zheng Wu, karena nyatanya perjalanan yang rutenya hanya diketahui oleh Zheng Wu dan Ping Lu ternyata bisa diganggu oleh para penjahat.
Tak lama kemudian, Ting He melihat mobil polisi mendekat. Dia pun segera meminta pertolongan dan polisi pun berniat mengantar Ting He ke kantor polisi. Awalnya Ting He merasa dilema, apalagi setelah mendapatkan pesan dari Ping Lu. Tapi Ting He yang masih naif tersebut memutuskan untuk percaya kepada si polisi. Dan saat mau berangkat, ada polisi lain yang menghadang dan hormat kepada orang yang dianggap sesama polisi itu. Namun tiba-tiba saja, polisi di mana-mana memang bermuka banyak, tapi kali ini yang membantu Ting He yaitu polisi palsu. Ting He pun berniat kabur, namun polisi palsu tersebut masih menahannya. Untungnya, Bai An datang setelah menyusuri jejak Ting He melalui alat penyadap. Setelah itu, Ting He kembali ke markas Bai An dan dia menduga jika ada karyawan ayahnya yang mengkhianati perusahaan. Tapi, yang lebih penting dari semua itu, Ting He ini menemukan ayahnya. Begitu juga dengan Bai An yang ingin menemukan Ying Hao untuk balas dendam. Sehingga, Ting He pun mengajak Bai An untuk bekerja sama. Karena sebenarnya, Ting He yakin kalau ayahnya bukan pengedar barang haram dan juga tidak menghabisi keluarga Bai An. I'm the only lead you have right now. You are nothing but a problem. Dad, we share the same goal. So why can't we work together? 我相信，我爸一定不是害死你家人的人，我妈就是被毒品害死的。我和我爸最痛恨的就是毒品。 Sedangkan di saat yang sama, Zheng Wu berhasil melacak jejak Ting He. Namun, dia hanya menemukan mayat polisi yang baru saja mati tertembak. Dan keesokan harinya, Ting He pun mengajak Bai An ke kantor salah satu mantan kolega ayahnya. Dia yakin kalau di tempat tersebut dia akan menemukan petunjuk mengenai keberadaan sang ayah. Awalnya, Bai An melarang Ting He untuk pergi. Namun Ting He meyakinkan Bai An bahwa dia akan lebih berguna untuk mencari informasi. Akan tetapi, keberadaan Ting He saat ini menjadi incaran banyak orang. Perusahaan Ying Hao bersedia memberi $1 juta kepada siapapun yang menemukan Ting He. Sehingga, pria yang kita sebut saja dia Pa Jun berhasil menemukan Ting He di situ. Ia bertanya, bagaimana Ting He lolos dari polisi. Ting He pun ditolong seseorang yang tak lain adalah Bai An. Si Pa Jun pun disekap dengan mulutnya disumpel pisang, sehingga Ting He bisa menemukan informasi tentang mantan karyawan ayahnya yang kita sebut saja dengan Tu Kiman. Dia adalah orang yang 3 tahun lalu menyelundupkan barang haram ke perusahaan Ying Hao sampai akhirnya dipecat dan dijebloskan ke penjara. Ting He yakin kalau Tu Kiman akan menjadi petunjuk selanjutnya. Sesaat kemudian, Ting He dan Bai An tiba di pasar gelap yang menjadi sarang seluruh preman paling berbahaya, tak terkecuali si Tu Kiman yang memiliki pabrik barang haram. Maka, Bai An ingin menghancurkan markas tersebut untuk mencari si Tu Kiman. Tapi, lagi-lagi Ting He ingin maju lebih dulu dan meminta Bai An melindunginya jika diperlukan. 你抓谁呀？赶紧滚！带我去见槟榔了。我是贺一豪的女儿。 我可值100万美金。 Kekhawatiran Bai An memang beralasan karena baru saja Ting He berjalan menuju para preman, dia sudah diancam dengan pisau tajam. Untungnya, seseorang mengenali Ting He sebagai target $1 juta sehingga dia diizinkan masuk menemui Tu Kiman. 多少是多少。 别碰我！ 把他进来。 Tidak lama setelah itu, Ting He tiba di ruangan Tu Kiman. Sialnya, tas Ting He direbut padahal alat pelacak Bai An terpasang di sana. Maka, dengan tidak adanya tas hadiah dari ibunya itu, Ting He kini harus sendirian menghadapi Tu Kiman yang masih sakit hati dengan perlakuan Ying Hao kepadanya. Dari awal Ting He ingin minta bantuan Tu Kiman supaya bisa menemukan Ying Hao. Ting He bahkan berjanji akan memberi imbalan $2 juta jika Tu Kiman bisa diajak bekerja sama. Namun berhubung Tu Kiman adalah pria yang licik, dia justru memberitahu Tai Long tentang keberadaan Ting He. Setelah itu dia berniat menangkap Ting He untuk diserahkan kepada Tai Long. Untung saja di saat Ting He mulai terdesak, Bai An fokus memantau situasi. Meski alat pelacaknya sempat hilang sinyal, Bai An melihat tas Ting He yang dibawa oleh salah satu preman, sehingga Bai An tahu kalau Ting He dalam bahaya, jadi dia pun langsung menerobos markas Tu Kiman. Bai An pun menghajar Tu Kiman sampai babak belur hingga Tu Kiman yang terpojok pun memberitahu kalau Ying Hao diculik oleh Clay. Setelah itu barulah Bai An kabur menggunakan motor sebelum diserbu para anak buah Tu Kiman.
Sayangnya anak buah Tukiman ada sekampung. Mereka semua menyerbu Bai An dan Ting He sambil membawa berbagai senjata. Hal itu membuat Bai An dan Ting He terpojok hingga tidak disangka-sangka Susi datang menghalau pasukan tersebut. Sebenarnya Susi tidak bermaksud menyelamatkan Bai An atau Ting He. Dia hanya mengincar Ting He karena ingin menyerahkannya kepada Tai Long. Tapi dengan cepat Bai An langsung menghadapi wanita bersenjata tersebut. Sialnya pergelutan itu membuat Bai An tertusuk tepat di dadanya. Dia sempat menyuruh Ting He lari sebelum Susi berhasil mengalahkannya. Maka dengan sedikit ragu, Ting He pun berusaha kabur hingga dia kembali direbut oleh anak buah Tukiman yang lain. Namun untungnya Zheng Wu berhasil menemukan Ting He dan menghadapi para preman tersebut. Akan tetapi, Ting He kembali teringat dengan pesan Ping Lu sehingga dia tidak mempercayai Zheng Wu. Ting He pun melarikan diri yang membuat Zheng Wu merasa bingung. Di saat yang sama, Bai An berhasil menyusul Ting He. Bai An berniat membunuh Zheng Wu namun Ting He menggagalkan niat tersebut. Karena bagaimanapun juga Zheng Wu adalah salah satu orang terdekat Ting He. Malamnya kondisi Bai An semakin lemah. Padahal dia dan Ting He harus mencari petunjuk lagi untuk menemukan tempat Ying Hao disembunyikan. Ting He pun yang tidak punya pilihan, kebetulan mereka menemukan klinik dokter hewan. Lalu Ting He membawa Bai An ke sana. Dari informasi yang didapat melalui dokter tersebut, sekarang Bai An dan Ting He harus mencari seseorang bernama Jiu. Dan Jiu adalah pimpinan preman yang juga sama-sama berbahaya. Dia saat ini bermarkas di sebuah hotel tua, dan Ting He pun menanyakan alamat hotel tersebut kepada si dokter hewan yang seketika heran karena hotel tersebut adalah tempat yang begitu berbahaya. Namun petunjuk tetaplah petunjuk. Tampil tertatih-tatih, Ting He membopong Bai An ke hotel tersebut. Dia berpura-pura menjadi anak Bai An dan ingin menginap di hotel itu. Perbedaan wajah yang mencolok antara Bai An dan Ting He sempat membuat petugas resepsionis merasa curiga. Tapi Ting He menyuapnya dengan uang banyak sehingga petugas tersebut mengizinkannya untuk menginap. Meski begitu, si petugas itu akhirnya memberitahu Jiu kalau dirinya sedang dicari. Sementara itu, Ting He mengistirahatkan Bai An di motel itu, karena meski sudah diobati, Bai An tetap butuh tidur. Pada detik itu, Ting He menyadari kalau Bai An bukanlah orang jahat, jadi dia memberi permen favorit ibunya untuk membuat Bai An merasa lebih baik. Lalu tanpa sengaja, Ting He menemukan ponsel warna pink milik anak Bai An. Ting He pun menonton sebuah video yang menunjukkan keluarga Bai An yang bahagia. Ting He pun iri melihat anak Bai An yang sangat disayangi oleh ayahnya. Sementara, Ting He merasa kalau sang ayah tidak pernah peduli kepadanya. Sementara di luar hotel, sudah terlihat pasukan preman yang memasuki hotel itu yang dipimpin oleh Jiu. Tentu saja mereka mengincar Ting He. Tapi, tiba-tiba... Rupanya Bai An sudah menduga kalau Jiu akan membawa pasukannya, maka dia pun sudah bersiap dan langsung menghadapi mereka semua. Meskipun lukanya belum pulih, tapi Bai An yang dasarnya ahli Muay Thai tetap mampu membuat sebagian besar pasukan tersebut tumbang tak bernyawa. Namun di saat Bai An menjemput Jiu demi informasi, ternyata masih ada satu anak buah Jiu yang menyerang Ting He, sehingga Bai An segera menolong Ting He dan meninggalkan Jiu yang terkapar. Akan tetapi pergulutan yang seharusnya dimenangkan oleh Bai An itu lagi-lagi diganggu oleh Susi yang berhasil menemukan Bai An. Gara-gara Bai An sempat mengalahkannya di pergulutan sebelumnya, sekarang Susi benar-benar mengincar nyawa Bai An. Tapi akhirnya... Sialnya Bai An yang masih lemah itu akhirnya pingsan. Dia pun bermimpi tentang keluarganya, di mana dalam mimpinya itu Bai An menjemput istrinya dari kerja, lalu tiba-tiba mereka dihadang oleh rombongan preman dan istri serta anak Bai An pun ditembak begitu saja.
Sesaat kemudian Bai An siuman dan saat melihat Zheng Wu secara spontan Bai An langsung menyerangnya hingga Ting He menyadarkannya kalau Zheng Wu lah yang telah menolong mereka. Zheng Wu pun menceritakan bagaimana dia bisa menemukan Ting He, yaitu berawal dari Ting He menelpon Ping Lu lalu melacaknya dengan GPS. Namun Bai An tetap marah dan menganggap Ying Hao telah menghancurkan keluarganya. Dari sana akhirnya terungkap kalau istri Bai An adalah karyawan perusahaan Ying Hao yang sudah bekerja 8 tahun. Sayangnya semua itu berubah ketika istri Bai An menemukan bukti bahwa perusahaan Ying Hao mengirimkan barang derlarang 3 tahun yang lalu. Dan gara-gara temuan itulah istri Bai An dibunuh karena dianggap ancaman bagi perusahaan Ying Hao. Makanya Bai An begitu marah dengan Ying Hao dan menganggapnya sebagai pengedar barang haram yang licik. Akan tetapi, Zheng Wu tidak percaya dengan cerita tersebut karena Ying Hao selalu membenci barang haram. Dia mengatakan bahwa istri pertama Ying Hao, yang juga ibu kandung Ting He, tewas akibat barang haram. Jadi, Ying Hao dan Ting He sekarang membenci barang itu lebih dari apapun. Namun Bai An tidak mudah percaya, dia tetap mengejar Ying Hao sekalipun Ting He mencegahnya. Karena saat ini, Bai An masih terluka. Hingga akhirnya... Berhubung Bai An kelihatan nekat, Zheng Wu terpaksa melumpuhkan Bai An dan menidurkannya dengan tangan terikat. Dan tidak lama setelah itu, Ping Lu pun datang untuk menjemput Ting He pulang ke rumah. Akan tetapi, Ping Lu merasa dikhianati karena Zheng Wu tidak memberinya kabar kalau sudah menemukan Ting He. Ping Lu berusaha memojokkan Zheng Wu, namun Ting He menyadarkan Ping Lu kalau ada yang lebih penting daripada itu, yaitu bahwa perusahaan ayahnya menyimpan seorang pengkhianat dan bekerja sama dengan bandar barang haram. Pada saat itulah, Ping Lu yang sebenarnya membawa pasukan tiba-tiba diculik oleh pasukannya sendiri. Pasukan itu dipimpin oleh Asa. Ia seolah-olah mengkhianati Ping Lu dan kini akan menghabisi Zheng Wu. Namun yang terjadi kemudian... Tanpa diduga, Bai An menyelamatkan Zheng Wu. Rupanya Bai An tahu kalau Ting He diculik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Zheng Wu dan menyelamatkan Ting He yang dibawa ke markas Clay. Sementara itu, Ying Hao masih menjalani negosiasi yang alot dengan Clay. Lagi-lagi Clay menyuruh Ying Hao untuk menandatangani kontrak kerjasama di antara mereka. Namun Ying Hao dengan tegas menolak kontrak tersebut. Hingga tanpa diduga, Ting He dibawa ke tempat itu sebagai tawanan. Kedatangan Ting He kontan mengejutkan Ying Hao. Clay seketika merasa senang karena umpannya berhasil. Dengan adanya Ting He, Ying Hao langsung menyetujui kerjasama mereka karena sayang anak dan tidak ingin Ting He berada dalam bahaya. Tapi tidak disangka, Tai Long yang sejak tadi berada di sana tiba-tiba membunuh Clay. Rupanya selama ini Clay berbuat semena-mena dan seenaknya menyuruh-nyuruh dan hanya Tai Long yang mengerjakan semua misi. Makanya Tai Long merasa bahwa ialah yang berhak menjadi pemimpin organisasi. Setelah Clay tewas, Tai Long mengambil alih kekuasaan. Dia bahkan tahu bahwa Zheng Bu dan Bai An akan datang ke markasnya. Benar saja, tak lama Zheng Bu dan Bai An menerobos pagar sang mafia menggunakan mobil. Keduanya bertempur dengan anak buah Clay yang membawa senjata. Aksi baku tembak pun tidak dapat terhindarkan. Setelah adu senjata dan lolos dari serangan dahsyat, Zheng Bu dan Bai An berbagi tugas. Zheng Bu akan menghabisi semua pengawal Clay, sedangkan Bai An akan mencari Ting He. Tai Long tampak tidak terkejut melihat kedatangan Bai An. Dia justru menganggap hal ini menarik karena Bai An datang ingin menyelamatkan Ting He sekaligus balas dendam kepada Ying Hao. Maka Tai Long menyuruh Bai An untuk membunuh Ying Hao di depan Ting He. Dan yang terjadi justru Bai An menyerang Tai Long. Pergelutan Bai An dan Tai Long pun terjadi dengan amat sengit. Keduanya sama-sama tangguh, tapi sialnya Bai An masih belum pulih sempurna setelah pergelutan kemarin, hingga akhirnya dia terkapar tidak berdaya. Tai Long yang melihat Bai An hampir tewas akhirnya mengaku bahwa dialah yang menyelundupkan barang haram di perusahaan Ying Hao dan dia jugalah yang membuat rencana pembunuhan keluarga Bai An yang sontak membuat Bai An kembali bangkit untuk melawan. Namun lagi-lagi Bai An hampir kalah hingga Zheng Wu datang. Akan tetapi Zheng Wu juga tidak sanggup melawan Tai Long sendirian. Bai An yang melihat Zheng Wu kalah pun akhirnya kembali bangkit untuk menghabisi Tai Long.
Sesaat kemudian Bai An mengira jika Tai Long sudah tewas, tapi rupanya pria itu kembali bangkit dan kini berhasil merebut Ting He dari Ying Hao. Tai Long pun mengancam keselamatan Ting He supaya Ying Hao bekerja sama dengannya, yang padahal tanpa Tai Long tahu, Ting He bukanlah remaja sembarangan karena dia terlatih dengan taktik perlindungan diri. Maka dengan begitu Tai Long akhirnya benar-benar tewas. Ting He akhirnya selamat dan berterima kasih kepada Bai An, sedangkan Bai An meminta maaf kepada Ying Hao karena telah menuduh pria tersebut telah membunuh keluarganya. Thank you, An. Setelah itu Ting He, Ying Hao dan Zheng Wu pulang ke rumah. Namun Bai An tetap berada di markas Clay karena dia masih punya urusan lain, yaitu Ping Lu. Ternyata setelah menghabisi Tai Long, akhirnya diketahui bahwa pengkhianat perusahaan Ying Hao adalah Ping Lu. Wanita itu rupanya menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya, termasuk merebut perusahaan Ying Hao. 3 tahun yang lalu, Ping Lu sengaja menyeludupkan barang haram di perusahaan Ying Hao. Kasus itulah yang diketahui oleh istri Bai An dan membuat Ping Lu merencanakan pembunuhan kepadanya. Gara-gara itu, Ping Lu jadi semakin nekat. Dia bahkan berhasil menjadi istri kedua Ying Hao dan berniat menyingkirkan Ying Hao serta putrinya. Namun itu semua digagalkan oleh rencana Bai An, dan sekarang Bai An berniat menewaskan Ping Lu dengan cara yang sangat keji, yang seketika membuat Ping Lu ketakutan, dan Bai An pun menyuruhnya minta maaf kepada Ying Hao dan Ting He. Ying Hao sendiri sudah muak dengan Ping Lu, sementara itu Bai An membuat jebakan yang bisa mengakibatkan seluruh tempat itu terbakar dan meledak. Ping Lu pun semakin panik, apalagi di saat Bai An meninggalkannya seorang diri, hingga dia sadar kalau itu semua hanya trik dari Bai An supaya Ping Lu mengakui kesalahannya. Di akhir film, akhirnya Ping Lu dijebloskan ke penjara. Para polisi juga menangkap jaringan barang haram milik Clay dan Tai Long, dan akhirnya film pun tamat.